Oke, strategi yang masih tentang strategi. Eh, jadi kita perlu memilah ya sebenarnya dalam menganalisis, dan tentu Anda sebagai mahasiswa sarjana pasti suka menganalisis, ya, karena itu yang membedakan seorang scholar ya, seorang sarjana dibandingkan jenjang pendidikan yang lain. Kita mampu berpikir secara konseptual, dan dari sana kita melakukan analytical thinking dan juga critical thinking. Dan penting juga, dan karena banyak sekali analisis yang mungkin Anda lakukan dalam sehari-hari, Anda perlu pertimbangkan bahwa seperti komputer, seperti jaringan telekomunikasi, bandwidth atau otak Anda itu terbatas. Jadi ada beberapa yang harus Anda analisis secara mendalam. Ada juga high level analysis, dan juga ada beberapa yang mungkin dengan prinsip Pareto itu tidak perlu kita dalam-dalam analisisnya. Ya, high level analysis adalah di tingkat besar. Sebelum kita menganalisis secara mendalam salah satu topik, kita pikirkan dulu apakah perlu, kenapa saya harus melakukan analisis ini. What will the analysis provide me? Apa yang akan saya dapatkan dari analisis ini? Does it answer my question? Apakah ini membantu saya menjawab permasalahan saya? Apakah ini akan mendukung rekomendasi yang saya berikan? Begitu ya. Misalnya Anda lagi buka Instagram, lalu Anda mendapatkan sebuah kisah tentang salah seorang selebgram gitu, atau salah seorang artis. Nah, Anda tergoda untuk melakukan analisis. Coba saya analisis lah, kenapa ya terjadi berita seperti ini, kenapa dia melakukan itu kepada orang lain, misalnya begitu. Nah, itu sebenarnya kan Anda harus kritis juga. Perlu memang ya, saya pikir secara mendalam masalah orang lain, begitu. Perlu ya saya melelahkan diri saya untuk bersibuk-sibuk dengan berbagai macam akun, misalnya Lambe Turah dan lain-lain begitu ya. Mungkin tidak perlu begitu ya, atau mungkin ya tergantung Anda kerja di bidang apa. Cuman itu perlu dipilah. Ketika Anda misalnya melamar kerja, Anda pilih perusahaannya kemudian kerjanya, gajinya berapa, mungkin itu perlu. Tapi kalau Anda menganalisis lebih dalam, siapa bosnya kira-kira, bosnya rumahnya di mana ya, nah gitu, mungkin itu menjadi tidak terlalu penting. Maka Anda perlu melakukan high level analysis, yaitu secara bijak memilih dulu apa yang harus saya analisis. Jadi analysis of doing analysis, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah deep analysis, dan ini yang mungkin memang kita perlu secara mendalam. Focus your attention on the answer that matter. Only run number you need to run. Don't stay in the data too long. Don't polish dirt. Ya, jadi jangan terlalu berlama-lama dalam mengolah data. Secukupnya saja. Anda dalam data bisa diolah rata-ratanya, modusnya, mediannya, kuartilnya, tapi bisa jadi secukupnya. Kemudian Anda bisa mendapatkan sebuah makna, sebuah manfaat dari analisis tersebut. Oke. Nah, ini jadi deep analisisnya, dan juga data yang buruk tidak perlu dilanjutkan. Don't polish dirt, ya. Oke. Dan juga fokus your attention on the answer that matter. Ketika Anda membuat skripsi, juga sama, membuat tugas akhir, lakukan analisis yang benar-benar tadi terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ingin Anda jawab. Kemudian implication of result. Kita berpikir secara kritis apa hasil begitu dari pemikiran, dari analisis kita. Kita lihat kesamaan dan perbedaan antara berbagai macam situasi, dan juga apa isu-isu yang atau common themes across other problems, apa kesamaan dari berbagai macam topik begitu ya. Does it matter? Apakah ini punya manfaat yang cukup besar terhadap bisnis? Jadi mungkin setelah Anda mengerjakan tugas akhir, Anda memberikan sebuah solusi, think critically again. Jadi kita berpikir lagi terhadap hasilnya tersebut. Coba lihat TA-TA yang lain yang punya masalah yang sama. Apakah sama seperti saya solusinya? Ataukah ada perbedaan, ada persamaan?
Kemudian apakah ini memberikan manfaat yang cukup baik terhadap objek perusahaan saya di tugas akhir misalnya? Nah, ini penting sekali ya, implication of results. Kemudian ada prinsip yang bernama Pareto. Pareto Principles artinya 80-20. Jadi ada sebuah kajian bahwa 80% lahan tanah di dunia itu sebenarnya dimiliki oleh 20% dari populasi. 80% kacang gitu ya, mungkin ini buah itu didapatkan dari 20% pods itu ya, semacam ininya ya, kulitnya begitu. Kalau pohon, misalnya saya punya 100 pohon dan menghasilkan 100 kg atau 100 pohon menghasilkan 1000 kg. Tapi ternyata tidak rata 1000 kg itu dihasilkan oleh hanya 20 pohon. Biasanya seperti itu. Rakyat Indonesia ada berpuluh juta saat itu ya. Tapi mungkin yang paling signifikan memperjuangkan kemerdekaan mungkin nggak sampai 20% ya. Selalu seperti itu, ada prinsip Pareto. Ada yang prioritas. Dari 80% dari 100% masalah, mungkin ada 20% yang harus kita fokuskan. Jadi 20% of the effort, jadi ada effort atau usaha yang mungkin cuma 20% tapi manfaatnya 80%. Anda harus pilih prioritas. Dari 144 SKS mata kuliah teknik industri, mungkin hanya 20%-nya yang benar-benar signifikan menunjang karir Anda. Bukan berarti yang lain tidak kuliah, tapi yang ini benar-benar Anda harus fokus. Apa itu mata kuliah apa? Kalau menurut saya mata kuliah praktikum terintegrasi, itu ya. Kemudian kerja praktek dan tugas akhir. Itu yang benar-benar harus fokus sekali, sangat harus luar biasa effort Anda di sana. Yang lain juga tetap perlu effort, tapi ini berbeda. Jadi selalu ada Pareto, gitu ya. Nah, beberapa kunci yang kita dapatkan dari bahasan critical thinking ini adalah critical thinking sekarang menjadi semakin penting ya. Dan baik itu untuk berbagai macam bidang, terutama di bidang teknik industri, bidang supply chain, more important, semakin penting. Bahkan seperti yang sudah kita bahas, di lowongan pekerjaan itu muncul critical thinking 2 kali lipat, doubling ya, 2 kali lipat terus menerus. Dan time and magnitude of an issue should influence how you act ya. Dan ini jadi waktu yang tersedia, dampak itu harus menjadi pertimbangan dalam kita membuat keputusan. Apa saja strategi untuk berpikir kritis? 5 whys, so what? Kemudian kita pecah permasalahan besar menjadi kecil, lalu kita gabung lagi menjadi besar, itu ya. Karena kita teknik industri ada sistem thinkingnya, jadi saya tambahkan di sini. Setelah dipecah jadi kecil, harus dibangun lagi jadi besar dan dilihat lagi keterkaitannya. Kemudian buat mapping out a plan, dipetakan perencananya, dan juga critical thinking in analysis. Jadi critical thinking in critical thinking. Lalu pertimbangkan juga prinsip Pareto. Oke, mungkin demikian bahasan tentang critical thinking. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi Anda untuk memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan nanti untuk peningkatan penunjang karir Anda. Oke, demikian.